Nama orang ini adalah Sumadi, sehari-hari lebih akrab disapa dengan Japit, salah satu orang terkaya di Kapuas Hulu. Bos tambang emas paling terkenal di belahan Kalimantan Barat paling ujung. Sebagai bos tambang, Japit juga adalah saudara dari Wakil Bupati Kapuas Hulu, dan yang ini adalah masyarakat kecil Kapuas Hulu yang juga berprofesi sebagai penambang emas, masyarakat biasa yang selalu menjadi tumbal penegakan hukum oleh oknum-oknum aparat, biar kelihatan mereka sudah bekerja sebagaimana mestinya. Tapi di saat bersamaan para oknum tersebut justru membiarkan penambang ilegal berlevel cukong. Berbeda dengan Japit, orang-orang ini harus berhadapan dengan hukum dan merasakan dinginnya penjara, imbas dari aktivitas penambangan ilegal yang mereka lakukan. Walaupun sebagian besar di antara mereka hanya sekedar mencari sesuap nasi demi menghidupi keluarga, bahkan di antara mereka ada yang menambang karena harus mencari biaya untuk pendidikan. Hal yang terpaksa mereka lakukan di tengah himpitan ekonomi dan kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang penuh kolusi dan tidak pro-rakyat. Pemerintah di mana bupatinya malah menganggarkan kendaraan dinas untuk institusi struktural pusat yang bukan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membiayainya. Padahal APBD daerah sendiri masih berharap belas kasihan dari pemerintah pusat dan juga masih banyak warga Kapuas Hulu yang lebih membutuhkannya. Lantas apa perbedaan masyarakat biasa itu tadi dengan Japit? Sama-sama menambang emas, juga sama-sama ilegal. Jika masyarakat biasa yang menambang, aparat penegak hukum akan sigap menangkapnya, bahkan aparat juga tega membakar peralatan tambang milik mereka. Tapi jika Japit yang menambang, aparat justru terkesan pura-pura tidak melihat. Pada citra satelit berikut kita bisa melihat bagaimana rusaknya sungai atau oleh masyarakat setempat biasa disebut dengan Batang Bunut, imbas dari aktivitas penambangan ilegal yang sebagian besar diantaranya dilakukan oleh orang-orang atau pihak yang terafiliasi dengan Japit. Aktivitas tambang emas ilegal milik Japit tidak hanya menghancurkan ekosistem sungai, tapi juga turut menghilangkan sumber air bersih bagi masyarakat bagian hilir, yang sebagian kebutuhannya masih bergantung pada air sungai tersebut. Kenapa tambang ilegal Japit bisa luput dari pandangan aparat? Padahal lokasi penambangan ilegal milik Japit jaraknya hanya 12 km dari Polsek Boyan Tanjung dan 17 km dari Polsek Bunut Hulu, jadi sangat mustahil jika aparat kepolisian tidak mengetahuinya. Terlebih lagi aktivitas pengangkutan BBM untuk keperluan tambang ilegal lalu lalang nyaris tiap hari di jalan di mana kedua markas Polsek tersebut berada. Ditambah lagi kepolisian juga memiliki personil khusus di bagian intel yang jika benar mereka sudah bekerja, akan dengan mudah mendeteksi segala aktivitas maupun informasi terkait tambang ilegal tersebut. Aktivitas tambang milik Japit 100% ilegal, jika selama ini digembar-gemborkan bahwa tambang tersebut sudah punya legalitas berupa izin pertambangan rakyat, itu semua tidak lebih daripada untuk menyamarkan semata. Izin pertambangan rakyat di Kapuas Hulu baru diterbitkan hanya untuk 3 lokasi. Hal tersebut jelas seperti yang pernah disampaikan oleh Bupati pada satu kesempatan, di mana izin yang dimaksud untuk Kabupaten Kapuas Hulu, untuk sementara baru ada 3 yang diterbitkan. 1 di Desa Nangasuru, Kecamatan Bunut Hulu, dan 2-nya lagi ada di Dusun Entibab, Desa Baru, Kecamatan Bunut Hilir. Jadi jelas semua aktivitas penambangan emas di luar 3 daerah tersebut dipastikan ilegal. Termasuk lokasi di mana tambang Japit berada, yakni di Kecamatan Boyan Tanjung. Bahkan jika diperiksa langsung ke lokasi, mesin yang digunakan pada tambang ilegal milik Japit jauh lebih besar sebagaimana yang dibatasi dalam aturan izin pertambangan rakyat yakni 25 horsepower. Lantas kenapa aktivitas pertambangan emas ilegal milik Japit bisa aman dan tidak tersentuh hukum? Walaupun sudah berlangsung sekian lama? Jawabannya sudah barang tentu adalah upeti, yang mengalir lancar untuk oknum-oknum aparat. Penghasilan Japit yang menurut desas-desus mencapai 1 miliar per minggu adalah HTM berjalan bagi oknum-oknum bangsa tersebut. Jika bukan karena upeti, mana mungkin para oknum aparat penegak hukum bisa tidak melihat atau mengetahui semua aktivitas tambang emas ilegal milik Japit.